Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alim Nur Hidayat dengan NIM G02306 dari kelompok SGD B1. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu asal injury dan juga bagian yang berhubungan dengan asal injury ini yaitu tentang regiogeno. Nah, sebelumnya apa sih asal injury itu? Jadi asal injury itu merupakan sebuah gangguan yang terjadi di bagian ekstremitas inferior. Dia tuh di mana dia tuh terjadi khususnya di bagian anterior cruciate ligament. Di mana ketika asal injury ini dapat terjadi ketika bagian anterior cruciate ligament itu putus sehingga ligamen yang seharusnya berfungsi untuk menstabilkan bagian ekstremitas inferior itu menjadi hilang fungsinya dan juga ekstremitas inferior akhirnya eh, posisinya itu atau areanya itu kurang stabil. Nah, selanjutnya itu di bagian regiogenu. Nah, di regiogenu ini ada 4 ligamen penting, yaitu yang pertama ada ACL yang udah kita bahas tadi, yaitu anterior cruciate ligament. Kemudian yang kedua itu ada PCL atau posterior cruciate ligament. Kemudian yang ketiga itu ada LCL atau lateral cruciate ligament. Dan juga yang keempat itu ada em, MCL atau medial cruciate ligament. Oke, next. Untuk regiogenu itu sendiri, dia terdiri dari beberapa osa, yaitu yang pertama ada osa femur, dia posisinya di sini. Kemudian yang kedua itu ada osa tibia, dia posisinya di yang ini. Dan yang terakhir itu ada osa fibula, dia posisinya di sini. Oke. Selanjutnya ada ligamentum. Jadi regiogenu itu di dalamnya atau di bagian regiogenu terdapat beberapa ligamentum, yaitu yang pertama ada ligamentum kolateral fibular di sini, kemudian yang kedua itu ada ligamentum popliteum arcuatum di bagian sini, kemudian yang ketiga itu ada ligamentum patella. Nah, selain itu juga terdapat ligamentum lain. Kita lihat di sini di bagian yang ini ada ligamentum kolateral tibial di sini. Kemudian ada ligamentum popliteum obliquum di sini. Setelah itu ada ligamentum cruciatum posterius yang ini. Lalu yang ini. Kemudian ada ligamentum meniscofemoral posterius yang di bagian sini. Oke. Lalu selanjutnya itu ada ligamentum collateral fibular udah dijelaskan di atas yang di sini sama ligamentum popliteum arcuatum yang ada di bagian sini. Oke, next. Untuk muskulus. Jadi terdapat beberapa muskulus yang berhubungan dengan regiogenu. Di sini kita lihat dari 3 sudut pandang. Pertama dari anterior terlebih dahulu. Sebenarnya di sini ada 4 muskulus, tapi yang terlihat tuh ada 3 muskulus. Yang pertama ada muskulus vastus lateralis di bagian sini. Kemudian ada musculus vastus medialis di bagian medialnya. Lalu ada musculus rectus femoris di bagian sini. Nah, kalau misalnya kita bedah lebih dalam lagi, kita hilangkan rectus femorisnya ini, di bagian superficialnya terdapat satu musculus lagi, namanya itu musculus vastus intermedius. Oke. Kemudian selanjutnya itu dari lateral kita ada menemukan 2 musculus yaitu yang berhubungan dengan regiogenu yaitu ada musculus tensor fasciae latae di sini. Kemudian ada musculus sartorius yang dari sini kemudian bergerak ke arah medial posisinya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi dari segi anterior kita menemukan dari segi posterior kita menemukan beberapa muskulus yaitu yang pertama ada musculus semitendinosus di bagian sini, kemudian ada musculus biceps femoris dan ada 2 kaput yaitu yang pertama kaput longum yang ini dan juga ada kaput brief. Oke. Lalu lebih inferior lagi ada muskulus lain yang berhubungan dengan regiogenu yaitu di sini musculus semimembranosus. Lalu kita lihat perhatikan lebih inferior lagi ada muskulus lagi yaitu musculus gastrocnemius di mana dia ini ada terdiri dari 2 kaput yaitu kaput medial dan juga kaput lateral. Oke. Next untuk tendonya. Untuk tendo yang menghubungkan antara genu dengan muskulusnya ini terdapat beberapa tendo. Yang pertama ada tendo adductor magnus di sini. Kemudian ada tendo semimembranosus di bagian sini. Ini. Kemudian ada tendo biceps femoris di bagian yang ini. Dan yang terakhir itu ada tendo popliteus di bagian yang sini.
Oke, next kita bahas tentang bursa. Jadi, apa sih bursa itu? Bursa itu merupakan sebuah kantong yang dimana di dalamnya itu berisi cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Nah, dia ini fungsinya untuk sebagai pelumas bagi sendi biar gerakannya itu bisa lancar dan juga tidak kaku. Selain itu, fungsi dari bursa ini juga bisa sebagai bantalan bagi sendi tersebut. Nah, bursa ini ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama bursa suprapatellaris, yaitu di bagian sini. Kemudian dia ini ada di superior dari patella. Kemudian yang kedua itu ada bursa subfascialis prepatellaris, yaitu di bagian sini. Kemudian di bagian sini ada bursa infrapatellaris profunda, dia di bagian inferior dari patella. Dan yang terakhir itu ada bursa subpoplitea. Nah, di bagian sini. Oke, next. Kemudian untuk vaskularisasinya. Yang pertama kita bahas vaskularisasi dari arteri. Untuk bagian regiogenus sendiri itu, dia tuh divaskularisasi oleh arteri yang namanya arteri poplitea, di mana arteri poplita ini merupakan percabangan atau terusan dari yang lebih gede di atasnya, yang disebut dengan arteri femoralis. Sebenarnya di area di atas ini, nah arteri femoralis ini kan dia bercabang jadi lumayan banyak cabang-cabang-cabang. Kemudian salah satu cabang itu di bagian sini yang disebut dengan arteri poplitea. Nah, arteri femoralis sendiri ini disebut sebagai arteri poplitea ketika dia itu sudah melewati bagian kanalis adductorus. Oke. Kemudian next, untuk vena atau venya, jadi dia tuh terdapat beberapa vena. Yang pertama dari profundusnya dulu tuh terdapat vena yang namanya vena poplitea. Kemudian yang kedua itu dari superficialnya itu ada dua vena, itu ada vena savena magna di bagian sini dan juga ada vena savena parva. Nah, yang di bagian sini. Oke, teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian video dari saya tentang penjelasan ACL injury dan juga regiogenu. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk video seterusnya bisa ditunggu. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.